Baru selesai mata kuliah. Oh gitu ya. Emang mata kuliahnya bikin pusing ya? Enggak, mata kuliahnya yang bikin pusing. Pertanyaan dosen yang bikin Oh pusing. gitu. Iya. Takut ya kalian. Sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dong perkenalkan diri ya. Halo guys, nama aku Dia Kumala Dewi. Udah. Ya, aku aku jurusan KPI dan juga teman-teman. Ya tinggalnya di mana dia? Tinggal aku di Langkat, Pangkalan Belanda. Oke. Next. Kakak yang ini. Halo semuanya, nama aku Afrina Trijameni. Biasanya aku di sini dipanggil Dama. Aku asalnya dari Langkat dan aku kuliah di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke. Sudah. Nggak boleh langsung panjang lagi. Apalagi tuh apa yang mau tahu Oke, ya? mungkin kita langsung aja ya. Ini kan saya berdua nih sahabat nih. Kami mau tahu. Anyway guys, Dama ini merupakan ketua himpunan mahasiswa jurusan di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, betul. Dan dia merupakan pimpinan perusahaan dari Zalia Jurus. Itu merupakan organisasi dari institut juga. Keren kan mereka kan? Sahabatnya yang super banget. Punya value yang luar biasa. Oke. Kita masuk ke segmen 1 nih. Iya. Apa tuh? Aku tanya kan kalian sahabatnya. Udah berapa lama sih kalian sahabat dan itu dulu deh, berapa lama kalian bersahabat? Sahabatan mungkin belum nyampe 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Ya, 1 tahun setengah ya, lebih. belum nyampe 2 tahun. Jadi awalnya tuh kemana kalian? Siapa? Iya, kami itu nggak ada kenalan kayak kayak aku dia, kenapa itu tak ada sama sekali. Bangga sih. Ya, ada cuma bangga. Awal dekat tuh nggak ada kenalan sama sekali, ya udah kayak dekat gitu aja. Gitu. Kami awalnya juga dikenalin sama temen. Berarti awal kenalnya Dikenalin sama temen. pas kapan itu? Itu semester 1 waktu awal-awal masuk. Gimana cara kalian kenalan temennya itu? TikToknya ya, awalnya tuh siapa duluan? Siapa yang itu? Siapa aku? Rada lupa, tapi intinya dulu kayaknya aku duluan sih. Ini tak ada siapa duluan ya, karena aku kan duluan kenal sama teman aku. Iya. Boleh sebut nama? Boleh. Jadi aku kan duluan kenal sama, pertama aku kenalnya sama yang namanya Sofia. Itu aku di PBAK di audit. Nah, setelah itu aku kenal sama Prasti waktu Terajusi. Terajusi atau integrasi lupa, pokoknya iya Terajusi. Nah, kalau dia juga kenalnya sama Prasti. Ya, Dia ada tuh titik temunya di Prasti. Dia kenalnya sama Prasti juga sih kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf ya. Nah, makanya pusatnya itu ada di Prasti. Gitu. Terus karena si Prasti ini kita kenal sama Prasti, dia kenal sama Prasti, jadi kita kan kumpul. Ya. Nah, Betul deh. itu merupakan kilas balik dari mereka, awal pertemuan mereka gimana kayak gitu tadi. Kan ini udah mau jalan hampir 2 tahun nih, ya, bener nggak? Nah, apa sih yang udah kalian pelajari satu sama lain? Kalau apa dia tuh unik anaknya. Unik. Iya. Menurut aku dia itu kan multi talent, tapi dia nggak tahu spot menarik dia tuh di mana gitu. Kayak dia bisa melukis, dia bisa niruin suara orang, dia bisa menulis juga. Tapi dia kayak bingung gitu. Itu fokus itu aku di mana gitu. Terus juga dia anaknya bisa kalau marah itu nggak kelihatan kalau dia itu marah gitu. Kalau di depan orang, tapi aku tadi marah. Gimana udah pernah jadi ini udah ngerti gitu ya, jadi menarik. Lumayan ngerti gitu. Kalau Dama sendiri apa yang dipelajari dari si dia ini? Banyak. Ya, tapi yang ada di pikiran aku nih, dia tuh yang saat ini nih, dia tuh kalau misalkan suka sama orang misalnya, dia tuh nggak mau sampai ada hubungan, tapi ya dia maunya tuh tetap deket. Ratu HTS. Itu kan yang ini ya. Jadi sama belajar dari dia tuh Belajar apa-apa ATM itu.
Ya aku sebenarnya kadang aku kalau udah kira-kira hubungan dia kayak kurang baik pas aja, tapi ya kan balik dia juga. Tapi selain itu juga ada hal-hal lain juga sih, kayak mungkin kayak kepribadian dia ya, salah satunya tuh dia kalau nggak mood nih, dia orangnya mood swing, jadi kayak lagi mood nanti tiba-tiba nah itu nggak moodnya dia tuh energinya kayak bikin aku itu kan nggak mood gitu, Jadi kayak menarik gitu. jadi Jadi kalian kayak merasa klub ya, cocok gitu. Nah, chemistry kalian udah terbangun. Tapi herannya entah kenapa kalau misalnya kuliah gitu ada kalau nggak jilbab itu pasti bajunya samaan. Kalau nggak jilbab warna bajunya itu samaan. Kayak ini ya. Ya kayak gini. Udah di titik tertinggi chemistry terbangun. Oh. Ini kan masalah chemistry ini dapet gitu. Nah, aku mau tahu nih, pernah ada konflik nggak atau nggak kayak berantem gitu, kayak maju-majuan gitu. Oh, seperti Nah, cuman karena gini kami tipe kalau marah kami orang tuh nggak tahu. Jadi cuman kami aja yang tahu. Ya, yang uniknya di situ. Jadi kalau kami marah orang lain nggak tahu. Aku kalau marah ngomong langsung ke dia. Aku nggak suka gini. Kalau dia pasti gitu juga dia. Ya kayak mana lagi kayak gini lah kayak gitu. Tapi setelah berantem udah reda kami bakalan oh iya kenapa dulu kayak gini ya, kenapa kita marahnya kayak gitu. kayak udah bisa menyelesaikan gitu ya, saya introspeksi gitu. Jadi kita kan berempat nih sebenarnya ya, kita tuh sebenarnya berempat itu pernah hampir pecah di semester semester 3 ke 4 gitu. belum lama lah, ini kita hampir pecah. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah baik lagi. Ya. Ya, jadi kalau kami marah, kami luapin dulu semua apa keluh kesah kami tuh. Nah, nanti setelah itu baru kami introspeksi, oh kayak gini kayak gitu. Oke, nah menurut kalian nih kan ketika kapan gimana tuh bahasanya? Kapan kayak kalian tuh merasa teman itu sudah melebur menjadi saudara? Gitu. Kalian kayak udah anggap sama merasa kayak udah ini kayak udah kenal lagi kayak itu udah berasa sama udah kayak dia tuh keluarga aku juga boleh nggak sih? Kalau misalnya aku ada di titik dia tahu kalau ayah aku sakit sedangkan yang lain nggak tahu. Begitu. Ayah aku sakit dari tahun 2024 dan itu cuma dia yang tahu, yang lain nggak tahu sama sekali ayah aku sakit. Nah, itu menurut aku kayak oh Denny udah lebih dari sekedar teman gitu. Dan juga dan juga ya dia kesayangan mama aku sih, pernah datang ke rumah, jadi aku nggak suka kalau misalnya PC ada dia karena aku selalu kan gitu. Nah itu menurut aku kayak wah aku punya saingan nih. Anak kandung sesungguhnya. Iya kan gitu ya. Ya. Anak mamahnya itu dia. Kalau aku akan kapan kayak udah menganggap satu sama lain itu saudara. Oh, kalau menganggap satu sama lain saudara, sebenarnya ya pas di kuliah ini ya. Soalnya dulu aku pernah, mungkin entah itu cuman firasat aku atau gimana ya, ini bilangnya ya waktu SMA tuh aku pernah kayak kayak gini, aku udah deket banget nih sama dia waktu SMA kan, udah kayak saudara sendiri perasaan, padahal setelah itu asing. Normal ya, normal yang nggak bisa dinormalisasi. susah ya. Tapi setelah kuliah ini ketemu sama dia, ketemu sama mereka, dan apalagi dia ya yang sering ketemu, nyampe tiap hari ketemu, kadang-kadang Atau aku bosan. buat nggak bisa wajah. Tapi ya gitu ya, banyak tahu tentang aku dia. Bahkan kalau aku kilas balik lagi, teman-teman di kuliahan ini banyak yang bawa perubahan lah buat aku. Jadi kayak
better sih aku selama di kuliah. Alhamdulillah. Menurut kalian nih perbedaan teman biasa sama teman yang kalian anggap saudara itu gimana rasanya? Rasa 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 jeruk atau rasa apa? Rasa yang selalu ada. Oh, Menganggap ada. kalau untuk aku pribadi teman biasa itu ya kayak teman di kelas, nyapa, chat, kelompok, segala macam. Tapi nggak tahu tentang masalah keluarga gitu, kayak berbaur aja gitu. Tapi masalah-masalah terdekat kayak keluarga, keuangan itu segala macam nggak tahu. Nah itu teman biasa. Tapi kalau bagi aku kalau misalnya teman dekat itu udah tahu tentang latar belakang keluarga aku gimana gitu, kesusahan aku kayak mana, dan juga sikap-sikap aku itu. hal privasinya udah Iya. Kalau nama sendiri gimana? Mungkin nggak jauh-jauh beda ya, kayak jaga masalah keluarga aku yang terjadi itu, kalaupun orang tahu mungkin kayak cuman benang merahnya doang dia kayak gini. Tapi kalau misalkan orang yang udah deket banget sama aku, temen yang udah deket, dia tahu di sisi keluarga aku tuh aku problemnya apa, seperti apa, aku bagaimana. Dan juga temen dekat itu menurutku orang yang udah tahu gimana cara aku berpikir, gimana sikap aku, gimana sifat aku, dan tindakan yang pasti bakalan aku lakuin dia udah bisa nerka duluan. Dari akar udah tahu. Iya. Kalau teman biasa ya udah, dia cuma sekedar tahu aku. Kalian deket banget ya ternyata udah. Itu dan kayak udah keluarga pun sama-sama tahu. Ini kalau misalkan cowok dan cewek ini udah. Tapi kalau udah sedekat ini kalian takut nggak sih akan kehilangan satu sama lain? Pasti. Cowok aku kalau dia nggak ada. Takut, rasa takut itu ada. Tapi kan ya gimana, ya namanya juga manusia kan, pasti ada datang dan perginya gitu. Tapi kalau bisa sih jangan ya, walaupun nanti udah lulus setelah dari sini gitu. Kalau bisa tetap jangan. Nah, itu tadi kalau kita udah lulus gitu harus mentekan lagi. Nah, seandainya nih, ini kan waktu kalian sama-sama ini masih banyak kan, maksudnya kayak sama-sama terus gitu. Terus kalau seandainya udah lulus, gimana? Kira-kira kamu tetap nekat atau enggak gitu? Iya, apa pilihan kalian? Apa pilihan kalian terhadap hubungan kalian tuh udah lulus gitu? Gimana ya? Oke, paham aku. Iya. Rencananya gitu gimana supaya awet? Oke. Rencana itu kami ada rencana S2 mau ke Yogyakarta. Amin ya. Ya, ke Yogyakarta di universitas yang sama, yaitu Universitas Yogyakarta gitu. Ini lagi nyari beasiswa S2-nya dan semoga dapat. Doain ya, teman-teman. Dan juga ini lagi apa ya istilahnya? Kalau gimana caranya beasiswa itu? Ya, kami itu ada setiap hari ada aja yang namanya informasi dari orang. Jadi kayak, aku mau tahu ini nih, dia harus tahu. Jadi tetap kontekan gitu. Mau dari melalui chat, VN ataupun telepon gitu. Tapi kalau misalnya di rumah, mungkin chatannya itu lebih jarang karena terbatas jaringan. Ya, di rumah aku memang susah sinyal, itulah yang Jadi jadi harus memaklumi itu kalau Nah, di rumah. pemerintah pemerataan jaringan. Gimana? Sebut. Sebut aja nggak apa-apa. Sebut. Siapa tahu kan Pak Jokowi lihat. Pak Jokowi. Guys, sorry ya. Siapa tahu ada jaringan masuk. Kalau dapat sendiri, mungkin ada infonya dari dia, ada sesuatu yang Aku mungkin lebih ke harapan aku ya, kalau misalkan nanti udah lulus, nggak cuma aku sama dia aja, nanti kita berempat. Semua, kalau bisa semua satu kelas, tapi kan yang nomornya aku deketnya ke apa sama dia. Kalau bisa setelah lulus nanti kontekan tetap ada. Kalaupun ganti nomor WA atau nomor HP, dia tahu nomor aku. Dan tetap berhubungan lah gitu istilahnya. Jadi ya kita tetap bakalan temenan dekat walaupun dengan jarak yang jauh sekalipun. Amin ya. seandainya itu terjadi dalam waktu dekat kalian berpisah dan
kemarin kalian tuh nggak seintens sekarang. Apa sih yang mau kalian omongin satu sama lain? Aduh. Kirim-kiriman reels IG. Iya, FWB itu sering kali. Itu aja. Ya, itu salah satunya. Cerita lagi yang banyak. Boleh, teman-teman boleh. Aku nggak ada yang buka dia. Dia kayak gitu, dia nggak pernah. Kalau aku ngomong dia nggak pernah mau dia buka aku. Iya. Sebelum tapi nggak mau. Apa aja? Apa? Ya, apa tadi? Ya, kayaknya setiap bintang tamu yang datang ke sini sulit sekali menjawab pertanyaan yang satu ini guys. Kayak Misalkan ketemu lagi gitu loh. iya, pertanyaan kau ini kayaknya. Apa yang pengen kalian bilang gitu? Jadi kayak memang ini pertemuan terakhir ya, itu seandainya apa yang pengen kalian bilang? Aduh, ini berat ya sebenarnya. Atau enggak ini tanya ini kita simpen dulu ya. Sebenarnya bukan berat gak sih? Gengsi. Iya, gengsi ya. Oke, gimana mau dijawab atau mau skip? Oke, Skip aja dulu ya. Ya, dibaca dulu. Berarti mau tanya nggak dibuka kayak kemarin? Iya, aku tahu. Oh iya. Nih, pasti kan kalian sahabatan, udah banyak momen-momen yang nggak bisa dihitung jari ya. Mungkin ada satu momen yang kayak berkesan banget, yang deep banget, yang bikin kalian merasa dia memang ditakdirkan untuk aku gitu. Satu momen berkesan dari zaman dulu deh. Dari aku. Nih ya. Kalau dari aku mungkin ke ini ya, setiap perayaan setiap ulang tahun aku selama kuliah nih udah kayak nggak pernah dirayakan lagi. Kayak aku tuh kemarin berapa kali ulang tahun aku nunggu ucapan dari keluarga aku, tapi mungkin mereka lupa ya. It's okay, ada dia. It's okay. Tapi alhamdulillahnya ya di teman aku di kuliah ini mereka alhamdulillah banyak yang ingat tanggal ulang tahun aku, termasuk dia yang merayakan. Tapi ya aku tetap berharap dari keluarga aku ada yang ngucapin, tapi ya udah mungkin mereka lupa. Bukan Banyak pikiran lain juga mungkin. Iya, gitu deh. Oke, next dia. Pasti kalian happy ya. Mulai berkesan. Paling berkesan itu kalau aku sebenarnya banyak, tapi ada satu momen kayak aku pengen kali nih, aku pengen kali kesini gitu kan. Tapi dia nurutin gitu. Padahal dia kalau bisa dibilang keuangannya tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Dia nuruti kemauan aku yang itu. Itu sih momen paling berkesan di hidup aku gitu. Oke, pertanyaan tadi kita buka lagi. Tahu? Satu, dua, atau beberapa kata aja, mau saya cerita. Iya. Aduh, sedih deh. Tahu saya tahu. Iya. Apa kayak gitu kan? Tadi udah ini kita poster. Iya. Nganu-nganu banget ya. Iya, nah gitu. Untuk aku pribadi sih, sometimes nggak damai. Nanti kita kayak nangis. Jangan teman lagi sebut aja. So thanks karena udah selalu nurutin kemauan aku. Terus juga maaf ya kalau sedih ngebully, memang itu menurut aku kan kalau ngebully dia 1000%. Ya kita itu nggak pernah tunjukin rasa sayang kayak gimana kayak orang-orang lain gitu, kayak pelukan segala macam. Malah kita nunjukin rasa sayang itu kayak bully-bullyan, kayak nabok gitu ya kan. Ya tapi dengan cara itulah aku bisa kasih tahu ke kalian kalau aku tuh sayang banget sama kalian. 50% sayang, 50% bully. Iya betul. Aku juga kalau nggak ngebully dia rasanya kayak Kok saling bully? iya. Ya tahu ya aku dibully dong. Oke, kalau itu dari dia, gimana yang dari Kalau dari aku juga mau ngucapin makasih dulu nih buat dia yang kadang aku panggil Umi. Ya, katanya karena pakaian dia syar'i, dan aku makanya
alhamdulillah dia tidak terpengaruh sama cara pakaian aku ya. Kalau bisa jangan, itu juga satu. Nanti kalau udah nggak ketemu aku, pakaiannya tetap kalau bisa dijaga, jangan kalau bisa jangan kayak aku aja, kalau bisa jangan. Dia kan jilbabnya gede. Kalau aku kan lebih simple gitu, cuman ya ada selain itu juga tetap jadi dia yang aku kenal, walaupun nanti kita udah mungkin kita terpisahkan oleh kegiatan seperti KKN kita terpisah, atau PKL kita terpisah, atau bahkan setelah lulus kalian nanti tetap jadi diri sendiri. Bincang-bincang udah selesai. Sekarang saatnya kita ke segmen 2 nih guys. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang paling dewasa di antara kalian berdua? 1, 2, 3. Loh, gimana ini? Ini kemana? Oh, ini ke sini ya? Oke. Oh, berarti Drama nih yang dewasa. Mungkin ya. Drama 1 guys. Menurut aku dari cara berpikiran misalkan berantem atau segala macam, dia itu penengahnya. Jadi kayak misalnya kami berempat nih berantem, terus ngomong, dia jadi titik itunya, titik temu atau titik menyelesaikan masalahnya itu di dia. Terus juga dia nggak memihak kayak oh dia ini salah, dia itu salah, tapi dia ingin cari tahu dulu permasalahannya ini apa. Gitu. Makanya menurut aku dia itu orangnya dewasa. Pengalaman dari berantem kita yang kemarin tuh hampir pecah ya. Iya, hampir pecah. Nah, siapa yang paling pengertian di antara kalian berdua? 1, 2, 3. Oke. Pengertian dalam hal apa nih? Semua ya? Pengertian mungkin Kan dari sudut pandang dia sendiri ada pastinya kan ya. Dari sudut pandang Gimana sih hostnya? Pastinya satu ya? Iya. Nggak, hostnya masih amatir kan? aku sih perhatian ke kayak mana cara berpakaian, terus juga makan orangnya terkontrol atau enggak, karena dia itu sangat susah makan, apalagi kawan-kawan aku bertiga itu susah makan, jadi aku selalu kayak tadi makan nggak ya gitu, males makan gitu. Tapi rezeki semua makanan harus aku yang habisin. Iya, betul. Oke, next. Oke, ya. Siapa yang pernah nangis di kampus? 1, 2, 3. Dia kayaknya nggak bener minta skill lah bisa. Next aja deh. Siapa nih yang paling heboh di antara kalian kalau lagi nongkrong? 1, 2, 3. Kayaknya gue udah tahu. Gimana tadi sini ke sini? Kayaknya gue udah tahu. lebih dominan dia. Oh, iya. Aku hanya membantu berikutkan saja. Oh, oke. Kasih hati-hati. Iya, betul. Yang itunya Next. dia. Oh, udah. Nah, Oke, Mia. Siapa yang kalian pikir dari sekarang siapa sih yang bakal duluan nikah gitu? 1, 2, 3. iya udah jelas sekali ya. Berarti HTS. Oh, jadi dia pengen jadi nikah ya? Enggak juga sih, tapi prediksi sebelum 2035 mungkin ya. Oh, ayam itu masih. Masih lama nggak sih? Itu kira-kira umur berapa itu? Nggak tahu sih. Kalau prediksi aku umur 25-26 udah worth it lah. Iya, worth it. Semua worth it buat nikah tapi enggak ya? Tapi nggak tahu. Oke. Tadi kejauhan tuh. Iya. Pertanyaannya kejauhan. Ini deh, ada yang agak beneran nih gini kan. Siapa di antara kalian yang sering sekali digoda? 1, 2, 3. Digoda apa nih? Di QQ gitu. Sama Sama kan? Ya sama sama. orang yang nggak dikenal. Sama siapa aja? Guys. Oh iya. Dia paling sering. Iya, fun fact kayak aku ada dengar sesuatu guys. Nama ini lagi ini ya, lagi butter forever. Ah, kemarin. Sama seseorang yang mangga.
cuek sih ya. cuek tapi dua-dua perhatian gitu. Oke, mungkin karena tadi kan gengsi ya. Ya, gengsi. Oke guys, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih banyak kepada dia dan Dama yang udah sharing ke kita semua soal persahabatan mereka. Oke. Ya, kami terima kasih juga udah di online nih. Ya, sebagai penutup nih, closing statement tentang hubungan persahabatan mungkin salah satu aja nggak apa-apa. Satu nasihat dalam persahabatan satu aja. Mau duluan? Kau aja dulu. Buat aku untuk seluruh duta persahabatan di dunia. Enggak gitu bercanda. Maksud aku untuk seluruh orang-orang yang punya sahabat, tapi setiap orang punya sahabat nggak sih? Iya. Tapi ada juga yang enggak. Oh iya. Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Nah kalau misalkan lagi ada masalah sama sahabatnya, diselesaikan dengan cara baik-baik. Jangan langsung saling menerka-nerka sendiri gitu. Jadi kalau bisa diobrolin dulu baik-baik biar persahabatannya tetap aman, lancar, jaya, panjang umur, sehat selalu. Ya, dan untuk aku setiap persahabatan itu pasti ada kekurangan. Jadi jangan mencari kesempurnaan di setiap sahabatmu karena itu